Aina Nurani asik sekali. Warning, I'm solo, no counter. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit jedak-jeduk di aplikasi Lookmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada audionya dan buat kalian yang mau download audionya aku kasih dalam bentuk video atau MP4. Jadi di sini kalian tinggal masukin aja videonya di sini. Lalu kalian bisa klik videonya. Di sini aku mau contohin pakai CCP yang nantinya mau kita pakai. Jadi kalian tinggal tambahin videonya di sini, lalu kalian bisa klik videonya dan kalian bisa tinggal klik titik 3 di kanan atas, pilih yang ekstrak audio dan otomatis audionya udah muncul. Oke, langsung aja di sini kalian bisa tambahkan juga CCP-nya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Dan di sini juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek di deskripsi. Dan buat cara nambahin detik bitnya, kalian bisa klik aja detik yang ada di tengah video. Nah, oke, kalau udah itu kalian bisa langsung aja masuk di detik 3.19. Kalian bisa klik yang tanda plus, pilih yang media, dan kalian bisa tambahkan foto kalian. Setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 07.06. Lalu di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai di detik 5.12 kalian potong sampai di situ. Setelah itu kalian bisa langsung aja klik foto yang di belakangnya, lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, lalu di detik bit yang kedua kalian bisa atur jadi 1375. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Setelah itu disini kalian bisa langsung aja kembali, kalian masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, lalu kalian bisa masuk di distort your web, cari efek yang namanya cermin ataupun mirror. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di sini kalian untuk alpanya kasih keyframe di awal dan kalian bisa ubah jadi 0,0%. Lalu kalian kasih keyframe lagi di detik 6.02 dan di detik 6.22. Setelah itu kalian masuk di detik bit yang kedua, kalian bisa ubah jadi 100,0%. Kasih keyframe di detik 16.15 atau jadi 100 sama di detik bit yang terakhir. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian bisa fullin semuanya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai fotonya habis. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di detik 06.22, kalian bisa klik yang tanda plus, pilih media, kalian bisa tambahkan foto kalian yang kedua. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 10.22. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di detik bit yang kedua, kalian bisa potong fotonya di situ. Lalu kalian bisa klik foto yang di belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal. Kalian biarin jadi 1080 dan kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang ke-6. Setelah itu kalian masuk di detik bit yang kedua, kalian bisa atur jadi 1220. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1390. Dan di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1490. Lalu di detik bit yang kelima kalian bisa atur jadi 1595. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian bisa fullin semuanya. Kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai detik 9.00. Kalau udah gitu, kalian bisa klik fotonya di belakang, kalian masuk di bagian efek, klik tambahkan efek yang namanya cermin ataupun mirror. Setelah itu di alpanya kasih keyframe di awal, kalian bisa ubah jadi 0,0%. Lalu di detik 9.19 sama di detik 10.09. Lalu kalian masuk di detik bit yang kedua, kalian bisa atur jadi 100%.
Dan di detik bit yang keempat 100, sama detik bit yang terakhir kalian bisa atur jadi 100%. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya. Kalau udah gitu semuanya, kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto yang double ini di detik 6.22, yang atas kalian turunin ke bawah. Nah jadi kayak gini. Kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di foto yang pertama. Setelah itu di sini kalian bisa klik fotonya dan kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya Ubin di Resource Your Web. Lalu di sini kalian bisa klik yang pengaturan standar dan di mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Lalu di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing, klik yang pengaturan standar. Nah di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal. Kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi negatif 80,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di frekuensi, kalian bisa ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian bisa masuk di magnitude, kasih keyframe di akhir, kalian bisa ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 65. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, cari efek yang namanya glow scan, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian thresholdnya kalian bisa kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,00 dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 1,00. Nah oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa salin efeknya. Kalian klik titik 3, klik yang salin efek, kalian tempelkan di foto yang selanjutnya. Lalu kalian hapus untuk yang glow scan. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang tertumpuk, klik yang salin satu layar. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau. Kalian klik fotonya kecuali foto di detik mulai dari detik 15, detik 12 ke belakang. Lalu kalian klik lagi mulai di foto yang kedua dan kalian bisa lewatin atau kalian nggak usah klik sampai di detik foto 9.00. Nah sampai segini kalian bisa klik yang tanda tumpuk, klik yang tempel efek. Oke, nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di foto detik 04.29. Setelah itu di sini kalian bisa klik fotonya, lalu kalian bisa klik efek, masuk di dalam ombak ambing. Lalu untuk keyframe yang di akhir kalian bisa ubah jadi 30,0 derajat. Setelah itu kalian masuk ke dalam frekuensi dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir. Kalian bisa ubah jadi 5,0 Hz. Lalu kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,0 Hz. Lalu kalian masuk ke dalam magnitude, kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 0 dan bagian di akhirnya kalian bisa ubah jadi 110. Nah setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik titik 3 dan kalian bisa klik yang salin efek, kalian tempelkan di foto yang selanjutnya. Lalu kalian masuk ke dalam ombak ambing. Setelah itu di sini kalian bisa balik keyframe yang di awal sama di akhir, keyframe yang di awal jadi yang di akhir jadi yang di awal untuk magnitude, frekuensi sama sudutnya. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa cek dulu videonya. Kalau udah sesuai kalian bisa masuk di foto detik 8.17. Kalian bisa klik efeknya di sini, kalian hapus semua efeknya. Setelah itu di sini kalian bisa tempel efeknya dan setelah itu kalian masuk di foto selanjutnya. Di sini kalian juga bisa tempel efeknya. Setelah itu kalian masuk ke dalam ombak ambing dan untuk keyframe di awal kalian ubah jadi yang di akhir dan di akhir ubah jadi awal untuk sudut, frekuensi sama magnitude-nya. Nah kalau udah selesai, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa masuk di foto detik 04.22. Kalian bisa masuk di foto detik 04.22, klik fotonya, klik efek, klik yang salin efek. Setelah itu kalian bisa tempelkan di detik 5.25. Lalu di sini kalian bisa klik tempel efek, lalu kalian bisa klik titik 3, kalian bisa pilih yang salin efek. Setelah itu di sini kalian bisa tempelkan di foto belakangnya sama di detik 6.22 yang bagian atas. Lalu kalian tempel juga di foto detik
di foto detik 09.12 ke belakang, kalian bisa tempelin semua efeknya di foto itu. Kalian bisa klik yang tanda tumpuknya, kalian bisa klik tanda panah pada tempel gaya. Lalu setelah itu di sini kalian bisa klik untuk tempel efek. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 10.22. Kalian bisa klik yang tanda plus, klik yang kotak, lalu kalian klik titik 3 di kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi, lalu kalian potong di detik bit yang terakhir. Masuk di dalam color and fill, pilih yang warna putih, lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan blending di akhir ubah jadi 0%. Nah setelah itu kalian bisa masuk di foto detik 6.22 bagian atas, klik efek, lalu kalian klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya Luma Key, kalian cari, lalu di sini kalian bisa klik yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian rendahnya kalian bisa kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,000, di akhir ubah jadi 1,000. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di bagian detik 03.19. Setelah itu kalian bisa klik yang tanda plus, pilih yang kotak, kalian klik titik 3 di bagian kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi. Setelah itu disini kalian bisa potong di detik 4.00, lalu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ubin di bagian distortion uap dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion uap, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, kalian klik pengaturan standar, lalu di bagian tahapnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,66 dan di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi 2,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di bagian sudutnya dan kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Masuk di bagian jarak kalian bisa atur jadi 8,5. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kalian bisa kasih keyframe di awal biarin jadi 4,0 dan bagian di akhir ubah jadi 0,0. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa klik titik 3 dan kalian bisa klik yang gandakan, klik yang bawah dan kalian masuk di bagian sudut, atur jadi 25,0 derajat. Setelah itu disini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di awal video, klik yang tanda plus, pilih yang kotak, klik titik 3 di kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi dan kalian bisa gandakan. Kalian bisa klik yang bagian bawah, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, cari efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya Gaussian blur di bagian blur, kalian klik yang pengaturan standar. Nanti kekuatannya kalian bisa ubah jadi 0,200 atau 0,200. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Di exposure-nya ubah jadi negatif 0,80 atau negatif 0,80. Setelah itu disini kalian bisa kembali, lalu kalian masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya perbedaan, klik yang subtract. Setelah itu kalian bisa klik yang bagian atas, kalian masuk di color and fill, pilih yang warna putih, lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya contrast, pilih yang overlay. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan disini kalian bisa panjangin kedua prediksi panjangnya sampai di akhir video. Oh ya teman-teman, sebelumnya kalian bisa masuk di foto detik 9.19. Kalian bisa klik fotonya, klik efek, masuk di bagian cermin, kalian balik untuk keyframe di awal jadi yang di akhir jadi yang di awal. Lalu juga di detik 10.09 kalian balik keyframe-nya. Setelah itu kalian bisa masuk di foto bagian pertama. Di sini kalian bisa masuk di foto di detik 06.02. Kalian bisa klik fotonya dan kalian bisa klik efek, masuk bagian cermin, kalian bisa balik keyframe-nya. Setelah itu juga di detik 06.22 di bagian atas, kalian bisa balik keyframe-nya. Oh itu teman-teman, sebelumnya di foto detik 07.06 kalian bisa tambahkan efek glow scan, kalian bisa salin di foto paling awal dan kalian tempelkan di situ. Aku tadi lupa agak record, jadi kalian bisa tambahin sendiri.
Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di awal video dan di sini kalian bisa putar videonya dari awal. Warning, I'm solo, no counter. Nah, kalau udah gitu kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Warning, I'm solo, no counter. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.